sekali lagi kita nyanyi lagu yang tadi tuh, refnya saja aku sih. Sama-sama ya. Saya kurang hafal tapi jemaat Tuhan bisa bantu saya. Oh, ada tuh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Sekali lagi. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan kepada dirimu, Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yes. Aku masih punya Tuhan. ketika kita nyanyikan pujian ini tadi, saya teringat satu kisah. Saudara, pada suatu waktu ada 3 orang muda. Dia diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak menguntungkan dalam diri anak-anak muda ini. Dia diperhadapkan dengan raja yang jahat, raja yang lalim. Saudara mungkin sudah menerka siapa orang-orang ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia diperhadapkan dengan dapur api, sembah patungku, atau kamu masuk ke dalam dapur api. Dan ketika itu mereka diperhadapkan dengan satu situasi yang genting di ujung tanduk. Mau mati nih, mau masuk dapur api. Tapi mereka tidak mau menyangkal imannya. Dan ketika ada pilihan ini, mereka berkata, Tuhan pasti akan tolong kami. Kami gak takut. Tapi kalau toh Tuhan tidak tolong kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Dan dia katakan, walaupun tidak ada pertolongan secara nyata, dia percaya aku masih punya Tuhan. Amin. Dan benar, mereka harus masuk ke dapur api, saudara. Tetapi di dapur api, ternyata imannya yang berkata aku masih punya Tuhan itu terbukti. Amin. Dikatakan dalam Alkitab, 3 orang dimasukkan, tapi Raja Nebukadnezar bingung. Kenapa ada 4 ya? Yang satunya menyerupai anak dewa, yang satunya adalah Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya. Saudara boleh sebut namamu. Nama saya Aldi, saya sebut nama saya Aldi. Masih punya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, thank you tim Praise and Worship ya. Saya mau appreciate dulu. Wah, luar biasa ya. Saya merasa sangat diberkati saya dengan istri saya.
Saya merasa sangat diberkati dengan pujian yang dinaikkan. Ya dia yang nyanyi, kita yang deg-degan di situ ya. Soalnya udah deket-deket tangga tuh, udah begini tuh. Waktu lagu pertama ya, saya bilang waduh kalau jatuh gimana, tapi rupanya sudah menguasai panggung ya, luar biasa. Dan saya yakin juga kalau dia jatuh dia pasti salto, soalnya mirip ini ya, ahli kungfu gitu ya. Puji Tuhan. Ya kita semua pasti diberkati ya dengan pujian penyembahan yang dilakukan tadi ya. Dan saya selalu senang ya ketika memuji Tuhan, kita tahu bahwa di atas puji-pujian umatnya Allah sendiri yang bertahta. Dan ketika Allah hadir, pasti dia lakukan hal yang besar di dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Gembala Pastor Jamie dan Ibu Maria. Puji Tuhan, saya bersyukur ya bisa ada di tempat ini di GPDI Logos di Balung di Jember ya, masih Jember ya kita ya. Saya nggak jauh-jauh sih, kita tetangga. Ya saya dari Sidoarjo, GPDI Elohim. Ya saya dari sana, perjalanan tadi kami 3 jam, jalannya bagus sekali ya, enak sekali ya. Saya dengan istri saya naik mobil sambil pelan-pelan, santai kita lihat-lihat, sempat makan bakso lah gitu di pinggir jalan. Saya nggak tahu bakso apa tuh, pokoknya kita mau coba. Dan puji Tuhan kami sampai di tempat ini. Nama saya Aldi Pangemanan. Ya saya berasal dari Jakarta sebetulnya, tetapi kurang lebih mungkin hampir 20 tahun terakhir saya ada di Jawa Timur ya, di Sidoarjo. Bersama dengan istri saya datang, boleh dong berdiri supaya bisa dilihat. Ini Santi, istri saya. Boleh kasih tepuk tangan, gak apa-apa. Silakan. Puji Tuhan, kami melayani di GPDI Sidoarjo dan saya selalu bilang dia adalah seorang dosen ya, istri saya dosen di UK Petra ya, dan sudah lama juga, mungkin hampir 20 tahun juga ya, hampir 20 tahun menjadi dosen di sana. Dan puji Tuhan, saya selalu bilang sama dia, kita ini hamba Tuhan ya. Saya melayani, ketika saya melayani mimbar saya mungkin ada gambar salibnya ya, apapun itu tulisannya di gereja mana saya melayani, tapi mimbarnya dia adalah ketika dia berdiri dengan logo UK Petranya itu ya. Dan itulah mimbarnya dia, bagaimana kita bisa kasih impact, kita bisa kasih values tentang kebenaran firman Tuhan lewat apapun yang dia lakukan. Sama juga dengan kita ya, ketika kita ada di marketplace, kita ada di toko, di manapun, guru sebagai apa ya, hamba Tuhan bukan hanya Pak Jimmy, bukan hanya Bu Maria, bukan hanya saya, bukan siapapun yang sekolah Alkitab, tapi hamba Tuhan adalah kita semua. Amin ya. Di saat kita harus kasih impact, kita kasih garam, kita kasih terang bagi orang lain, kita hamba Tuhan, kita punya satu tugas yang sama, yaitu kita menjadi seperti surat yang terbuka. Orang bisa lihat, wah ada Kristus dalam dia nih, sehingga mereka mau ikut Kristus karena hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan kita punya tema nih luar biasa ya, tetap percaya. Sama-sama 2, 3. Ngomong aja apa beneran nih? Hanya ngomong atau betul-betul dari hati? Ya. Sekarang sekali lagi, tapi betul-betul dari hati. Aku masih punya Tuhan loh. Amin. Sekali lagi ya, 2, 3. Tetap percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Tetap percaya. Habakuk 2 ayat yang keempat bagian B. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan ketika saya membaca ini ya, berulang-ulang ketika saya siapkan, Pastor Jimmy telepon saya, bisa nggak tolong layani, dan juga besok hari ya, tadinya mungkin hanya hari ini tapi rupanya besok ada ibadah, dan saya katakan ayo deh kita lengkapkan semua karena ini berseri nih nanti nih. Kita lengkapkan, dan puji Tuhan, terima kasih sekali lagi. Tetapi ketika saya baca ini, tetap percaya, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hidup itu artinya adalah daily life, betul ya. Kalau orang hidup bukan berarti mati dan hidup, tidak. Tetapi kita sebagai orang-orang yang hidup, kita punya daily life, kita punya kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan sehari-hari itu yang dihidupi dengan kepercayaan kita sebagai orang benar. Itu beda, saudara. Beda dengan orang-orang yang tidak percaya, yang dia tidak punya pegangan yang kuat, yang mereka tidak punya Tuhan yang kuat. Ketika mereka hidup, itu beda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang
punya kelebihan, yaitu kita punya Tuhan yang hidup. Dia lahir, ya tadi di dalam doa, ya dia lahir, lalu dia tidak lagi menjadi bayi, tetapi dia sudah menjadi Tuhan. Dan pribadi itu yang membuat kita hidup oleh karena kita percaya kepada dia. Itu berbeda ketika kita hidup. Iman kita beda, ya. Sikap kita beda, cara berpikir kita berbeda, cara berbicara kita berbeda ketika kita percaya akan ada sesuatu yang besar yang mampu melakukan hal yang mustahil, saudara. Puji Tuhan. Saudara bicara soal tetap percaya atau bicara soal percaya, maka kita tidak bisa memungkiri kelahiran Yesus itu dimulai dengan sebuah pesan dari malaikat pembawa pesan, yaitu malaikat Gabriel. Dimulai dengan sebuah pesan yang mustahil bin mustajab. Apa tuh? Pokoknya mustahil di atasnya mustahil itu ya. Betul? Dia membawa satu pesan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang impossible, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya terjadi. Kalau sudah pernah ada sih ya biasa-biasa, oh dulu juga pernah ada kok ya, orang dilahirkan dari seorang wanita mengandung dari Roh Kudus, itu pernah ada kok berapa tahun lalu. Ini belum pernah ada. Belum pernah ada, membingungkan dan sulit dipercaya. Itu awal mula peristiwa kelahiran Yesus ketika Gabriel datang sebagai malaikat pembawa pesan kepada seorang perawan Maria. Bukankah hal seperti ini juga kita kenal baik di dalam kehidupan kita? Sesuatu yang sepertinya gak mungkin. Apa iya? Ini belum pernah terjadi loh. Belum pernah terjadi, masih membingungkan, rasanya sulit dipercaya. Dan ketika kita memikirkan bagaimana yang terjadi pada waktu itu, kita pasti teringat tentang apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang bahkan belum pernah didengar oleh telinga, apa yang bahkan belum timbul di dalam hati manusia. 1 Korintus 2 ayat 9 tuh bilang begitu ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yang mengasihi Dia sama dengan orang benar. Orang yang mengasihi Dia itu adalah orang benar di mata Tuhan. Tema kita, orang yang benar hidup oleh percayanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan timbul aja di hati belum nih, itu yang Tuhan sudah siapkan. Tapi bukan bagi semua orang, bagi yang mengasihi Dia, yang hidup benar, yang melakukan apa yang Tuhan suka, yang mengasihi Dia. Yang puji Tuhan. Kita baca di Lukas 1 ayat 28 sampai 35 dengan cepat ini supaya saudara makin iya ya. Aneh nih ceritanya nih, aneh bin mustahil bin mustajab tadi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Baru salamnya aja, Maria itu udah terkejut. Ya, Maria terkejut. Ini seperti mungkin petir di siang bolong. Maria belum pernah lihat malaikat. Di sini ada yang sudah pernah lihat malaikat. Ya, saya yakin yang siapa yang paling rohani di antara kita? Taruhlah Bapak Gembala lah ya. Bapak Gembala aja kalau tiba-tiba lagi berdoa gitu ya, tiba-tiba ada malaikat datang, pasti udah deg-deg apa nih gitu ya, deg-degan. Bukan deg-degannya mungkin pingsan gitu. Ngeri gitu ya. Ini terjadi pada waktu itu. Jadi di awal saja belum ngomong beritanya, itu sudah bikin terkejut. Seperti petir di siang bolong.
Dan Maria mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Apa arti salam ini? Mau apa nih? Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Karena malaikat tahu Maria lagi ketakutan. Sesuatu di siang bolong terjadi. Maria ketakutan. Dia katakan, jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudara gak perlu takut. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita berani, bukan karena kita punya segala-galanya. Tapi kita tidak takut karena kita beroleh kasih karunia Tuhan. Tuh ayatnya tuh. Sebab engkau beroleh kasih karunia Tuhan, sehingga membuat saya dan saudara gak perlu takut. Amin. Akan hal apapun juga. Lanjut 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Makin aneh lagi nih, apa sih? Ngomong apa nih orang yang bikin aku takut ini? Kok mengandung? Lebih aneh lagi, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak berkesudahan. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saya yakin cerita ini sesuatu yang ditulis saja, tentu tidak bisa menggambarkan situasi sesungguhnya pada saat itu. Bayangkan saudara, malam-malam, saya nggak tahu nih malam apa siang ya, tiba-tiba ada orang malaikat ngomong, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dia akan jadi juru selamat dari kandunganmu, tapi kamu gak usah kawin. Kira-kira aneh gak tuh beritanya? Aneh ya. Dan ini terjadi kepada Maria 2000 tahun lalu. Ada satu pesan yang tadi tidak masuk akal, membingungkan. Satu pesan yang sepertinya tidak mungkin terjadi dan belum pernah terjadi. 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang mana? Roh Kudus pun, saya yakin Maria juga bingung, apa nih Roh Kudus? Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Satu kejadian yang membingungkan, satu kejadian yang gak masuk akal manusia. Tetapi saya mau beritahu saudara, malaikat Gabriel, pembawa pesan, belum berhenti sampai di situ. Dia masih tetap menjadi pembawa pesan sampai sekarang ke dalam hidup saudara dan saya. Dan kadang-kadang sesuatu yang ini belum pernah terjadi Tuhan. Ini belum pernah ada Tuhan. Yang benar ini terlalu besar Tuhan. Ini gak mungkin Tuhan. Bukan saudara saja yang alami itu. Maria pernah alami. Tapi nanti kita akan lihat terus. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita ini punya privilege. Kita punya privilege itu keistimewaan. Ya, sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, memilih Yesus sebagai juru selamat, ya itu pilihan saudara. Saudara bisa pilih yang lain. Tetapi ketika saudara ada di sini, tandanya saudara memilih Yesus. Lahir di hatimu. Privilege atau keistimewaan anak Tuhan adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, mereka pasti akan begini, buktinya mana? Baru saya percaya. Lihat dulu mana? Jelas dulu dong, baru saya percaya. Clear dulu dong, jelasin dulu apa, baru saya percaya. Itu hukum dunia. Tetapi privilege kita atau keistimewaan anak-anak Allah adalah hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 jelas bilang, sebab hidup kami ini
adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita gak perlu lihat dulu. Ketika Roh Kudus berbicara dalam hatimu, sesuatu yang menggetarkan hatimu, lalu kemudian memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Tapi mungkin sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang besar, kita gak perlu lihat dulu buktinya, tetapi kita akan menghidupi itu karena kita percaya akan kuasa Tuhan. Sudah tahu lagu itu kan? Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Firman Tuhan selalu digenapi di dalam hidup kita. Itulah hebatnya Tuhan, kekuatan Tuhan. Amin. Mumpung udah dimainin, ayo kita nyanyi deh, gak apa-apa ya, sepenggal aja. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Thank you. Firman Tuhan itu tergenapi kepada Maria. Walaupun aneh, firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Di Israel sana firman Tuhan tetap sama dengan di Balung sini. Betul ya, Balung ya. Di Jember sini sama. Dia tidak pernah berubah. Saudara, ketika kita punya keistimewaan itu, perbedaannya jelas. Kita percaya walaupun belum nampak. Bukankah Ibrani 11 ayat 1, ayat yang sudah kita hafal lah sama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Privilege itu atau keistimewaan itu, percaya walaupun belum nampak, kita kenal dengan yang namanya iman. Faith, iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, kalau orang tanya, kita punya satu visi. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala mengenai visi. Ya, Tuhan kasih dulu di sini. Orang pasti akan tanya, mana dasarnya? Nah ini, iman. Dasarnya adalah, saudara bisa jawab, iman dasar saya. Lalu kemudian orang tanya lagi, mana buktinya? Saudara bisa jawab, iman buktinya. Karena firman Tuhan bilang, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu arti daripada Ibrani 11 ini. Saudara, berbicara soal iman, Tuhan suruh kita untuk berjalan di dalam iman. Walk by faith. Berjalan dalam iman. Bicara soal tetap percaya, ini artinya kita tetap berjalan walaupun belum terjadi, betul? Namanya aja ada kata tetap. Tetap itu artinya menetapkan hati. Tetap percaya. Yang Tuhan mau, saudara, di dalam hidup kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, berjalan dalam iman adalah berjalan bersama Allah, mendengar instruksi Allah dan mempercayai instruksi Allah dan mempercayai perkataannya. Itu berjalan dalam iman. Dan yang Tuhan mau adalah setiap hari, tadi daily life kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, walk by faith, itu bukan hanya ibadah hari Minggu yang mungkin cuma 2 jam, ya, 1 minggu 1 kali, mungkin tambahlah ibadah doa, mungkin ada ibadah komsel dalam 1 minggu, ya, ada berapa ratus jam, mungkin hanya sekian belas jam saja, itu berjalan dalam iman karena kita ada di gereja, bukan. Tetapi berjalan adalah tiap hari berjalan dalam iman.
Ketika kita bilang tadi 2 Korintus 5:7 tadi ya, sebab hidup kami karena percaya bukan karena melihat. Hidup itu adalah sebuah kehidupan. Kehidupan itu artinya dari kita bangun sampai kita tidur, itu sebuah kehidupan, satu siklus kehidupan. Dan di dalam satu siklus 24 jam itu kita hidup oleh iman. Kita percaya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita berbeda dalam cara pandang, dalam berkata-kata, dalam hal apapun. Hidup adalah daily life, bukan sesuatu yang bisa dilihat, tetapi sesuatu yang bisa dipercayai. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berjalan dalam iman adalah tanda kita mempercayai kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita bilang, Tuhan, saya percaya kebesaran Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan mampu lakukan di dalam hidup saya percaya. Nah, itu berjalan dalam iman, tanda kita mempercayai kebesaran Tuhan. Tetapi saudara, untuk berjalan dalam iman itu dibutuhkan kedewasaan rohani tertentu. Ya, nggak semua orang bisa. Betul? Ada orang yang, kenapa orang banyak yang imannya gugur? Nggak 1-2, saudara, banyak yang imannya gugur. Butuh satu kedewasaan rohani tertentu untuk kita berjalan dalam iman. Saya ibaratkan begini, sama seperti bayi. Ya, bayi ketika lahir, tentu bayi itu ketika lahir dia masih tidur, betul ya? Nggak langsung tiba-tiba lari gitu ya, berjalan. Enggak, dia tidur, lalu kemudian dia jadi dewasa, dia belajar merangkak, lalu kemudian dia duduk, lalu setelah semakin besar dia bisa berjalan, dan bahkan semakin besar dia bisa berlari. Saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, kita itu seperti bayi yang petobat baru. Firman Tuhan jelas bilang, ada bayi rohani yang makanannya itu bubur, kehidupan rohani. Tapi bukankah kita disuruh bertumbuh menjadi semakin dewasa? Kenapa? Ketika dewasa berkatnya beda. Waktu saudara anak kecil dikasih mobil-mobilan, tapi ketika besar mobil beneran. Betul? Itu hanya analogi dari berkat anak-anak dengan berkat dewasa. Ketika saudara mau punya iman yang besar, harus dewasa dulu. Harus ada satu tingkat kedewasaan rohani tertentu, hingga membuat kita, firman Tuhan katakan, bukan saja kita berjalan dalam iman, tapi bahkan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Yang Tuhan mau itu kita tidak hanya tinggal cetek, saudara. Jemaat GPDI, Logos, bukan hanya jemaat yang manas-manasin bangku tiap minggu. Udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu-gitu aja rohaninya. Tapi yang Tuhan mau itu supaya kita terus semakin dewasa. Karena apa? Semakin dewasa berkatnya itu adalah from glory to glory. Bukankah firman Tuhan bilang, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada terus kemuliaannya, ada terus sesuatu yang baru. Besok saya akan bicara soal new life, kehidupan yang baru. Ada terus satu kehidupan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan itu gak pernah berhenti. Tetapi ada berkat menuju berkat. Karena yang terbaik Tuhan selalu siapkan buat kita. Tergantung kedewasaan rohani. Sama seperti anak kecil tadi. Saudara, sebelum kita jalan, ketika kita jadi bayi rohani, bertobat, sebelum kita walk by faith, berjalan dalam iman, tadi tetap percaya ini. Karena ada banyak orang yang ngomong tetap percaya tapi gak percaya dalam hatinya. Tapi hari ini saya mau ajar sedikit tentang bagaimana sih supaya kita bisa tetap percaya. Bagaimana sih supaya kita bisa walk by faith, itu bukan hanya sekedar omongan, berjalan dalam iman. Kita gak gugur di tengah jalan. Gimana sih caranya? Sebelum bayi dia berlari-lari memperoleh hadiah panggilan surgawi, surat Filipi,
dia belajar dulu untuk sebelum dia berjalan, dia belajar dulu untuk duduk. Betul? Bayi itu ketika dia mulai kuat tulang belakangnya, dia mulai duduk. Dia mulai merangkak, dia mulai duduk. Saudara, ketika sebelum kita berjalan dalam iman, ada satu fase yang namanya fase duduk. Duduk ini saya analogikan dengan duduk di kaki Tuhan dan membangun mesbah doa atau worship, menyembah Tuhan. Ini penting loh, beneran. Ini sesuatu hal yang penting. Dan saudara, ini bukan cocok-cocokologi gitu ya, anak-anak jadi sebelum lari jalan dulu duduk, enggak. Ini sangat alkitabiah ya. Sebelum kita berjalan dalam iman, kita harus benar dan disiplin dalam hal mesbah doa. Kita harus jadi worshiper, orang yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bicara soal iman, kita akan belajar sedikit dengan cepat ya di bagian akhir tentang bagaimana kalau mau ngomong soal iman, kita harus berkaca sama bapak orang percaya. Sudah tahu siapa namanya? Abram ya. Bapak orang percaya, coba lihat dia firman Tuhan, Kejadian 12:6-9. Abram berjalan melalui negeri itu. Jadi Abram disuruh keluar. Ingat, Tuhan punya janji yang besar kepada Abraham. Sebuah negeri, keturunan, banyak janji-janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham itu sama dengan janjinya kepada kita. Mungkin belum pernah dia lihat, dia belum pernah bayangkan. Dia harus keluar dari tanah yang biasa, dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus masuk ke negeri yang baru. Ini walk by faith nih Abraham. Dia berjalan dalam iman. Lalu kemudian Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sudah diberikan? Belum. Akan, will. Akan, baru akan. Dan mungkin hal ini juga ada dalam diri kita sekarang. Aku akan memberkati bisnismu, aku akan memberkati pelayananmu, aku akan memberkati anak-anakmu, keluargamu. Tapi masih akan. Dan kita harus menguatkan hati kita untuk tetap percaya nih Tuhan. Saya mesti tetap percaya nih. Nah, apa yang dilakukan Abraham? Perhatikan. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan. Ini yang membuat Abraham kuat. Dia membangun mesbah Tuhan, mesbah doa yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat yang ke-8. Bukan sampai di situ saja. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur, lalu mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika dia dapat visi dari Tuhan, dia worship. Thank you Lord, terima kasih. Dia mulai menyembah Tuhan. Lalu kemudian dia mulai menjalani visinya. Sampai di Ai sebelah timur, ketika dia berjalan, dia mendirikan lagi mesbah. Dia worship lagi. Lalu kemudian ayat 9, sudah itu Abram berangkat dan, katakan sama-sama, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saya garis bawahi di sini, makin jauh. Ada di sini yang udah capek, udah nyerah, udah jalan nih. Wah, berjalan bersama Tuhan. Makin jauh, makin capek. Aduh, kayaknya udah gak sanggup deh. Dari Januari 2023 udah hampir nyerah di bulan Juli. Ada khotbah menguatkan di bulan Agustus. Bulan September udah mulai lemes lagi ya. November kuat lagi. Latihan-latihan Natal, Desember mulai lemes lagi gitu. Tetapi apa yang membuat Abram berjalan makin jauh? Ingat sebelumnya ketika dia berjalan, dia membangun satu mesbah. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Mendirikan mesbah atau berdoa akan membuat kita berjalan makin jauh. Amin. Engkau berjalan dan tidak akan pernah capek. Berlari gak akan pernah letih. Ketika
ketika kita punya satu kehidupan penyembahan, worship. Lalu kemudian Kejadian 13 ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan diberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya, menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu kembali didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Dia dirikan kembali. Abraham adalah seorang penyembah, saudara, worshiper. Dan saya mau ajak saudara semua, bapak ibu, ya, kita mau kembali. Puji Tuhan kalau kita punya satu kehidupan doa yang benar. Saya percaya bapak ibu sedang berjalan di satu hal yang baik, yang benar. Itu yang membuat bapak ibu kuat. Tetapi bagi kita yang mungkin bolong-bolong, ya, udah mulai capek, penting gak sih ini doa nih? Udah pulang kerja malam lagi, mau bangun mesbah keluarga sama istri, sama anak, udah anaknya udah capek, istri udah capek, penting gak sih ini? Ada gunanya gak sih ini? Saya bilang ada. Itu yang membuat Abram berjalan makin jauh, membenarkan kehidupan doa, worship, doa. Saya di sini ada istri saya, ya. Saya punya satu kamar di ruangan ini. Di situ saya bilang itu goa saya. Karena di kamar itulah, ya, jadi satu bukti. Saya menangis, saya berdoa, lagi lemes saya ke sana, lagi capek saya ke sana, lagi berantem saya ke sana. Ya. Berdoa itu yang membuat berjalan makin jauh, bertahan. Tahan di dalam iman, tetap percaya. Orang kalau nggak suka doa, gampang luntur kepercayaannya, saudara. Nggak suka nyembah itu gampang luntur kepercayaannya. Dan bahkan Abraham sebagai bapak orang percaya, kita tahu ceritanya di Gunung Moria, demi janji Tuhan dan perjalanan imannya, dia rela membangun mesbah doa dengan mengorbankan apa yang paling dikasihinya, yaitu Ishak. Allah bilang, engkau bawa anakmu yang paling engkau kasihi. Saudara, mampukah kita, pertanyaannya, mampukah kita mengorbankan apa yang paling kita kasihi untuk mesbah doa kita? Ada orang yang sangat mengasihi waktunya. Ini waktu saya ini berharga. Time is waktu, time is money, ya orang bilang. Waktu berharga, atau badan saya berharga nih, saya capek nih, mau ngantuk, mau tidur, dan lain sebagainya. Tetapi Abraham, dia rela membangun mesbah doa. Bahan bakarnya adalah orang yang dia kasihi, anaknya. Tapi kita tahu ceritanya, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Ketika saya selalu mengibaratkan begini, ini Gunung Moria. Abraham bawa dari sisi sebelah satu, bawa kayu api dan bawa anaknya Ishak ke atas. Saya percaya Abraham punya iman, tidak, Tuhan pasti akan siapkan sesuatu. Di sisi yang lain ada domba yang naik. Kita tahu ceritanya, ya, ada domba. Abraham bisa lihat dombanya? Gak bisa, karena ada di sisi gunung yang sebelah sana, di Gunung Moria. Kapan Abraham bisa lihat domba itu? Ketika sampai di atas. Betul? Ketika sampai di tempat pertemuan, sampai di atas, ada sesuatu yang akan dipersiapkan untuk dipagar. Domba ini pun sampai di atas, ketemu deh, karena tidak ada lagi yang menghalangi gunungnya. Itu dombanya, Tuhan sudah siapkan. Pun demikian dengan kita. Mungkin kita belum lihat, tapi kita percaya Tuhan juga sudah siapkan sesuatu. Asal apa? Kita mendaki ke gunungnya Tuhan. Kita terus mendaki dan tetap percaya, tidak kena lelah, tetap mendaki sampai waktunya Tuhan bilang, aku tahu hatimu, aku tahu hatimu. Ini ada satu berkat yang Tuhan siapkan, mengganti Ishak tadi, sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah kita mampu
merelakan apa yang kita sayangi demi mezbah doa. Sebelum kita berjalan dalam iman, mulailah duduk di kaki Tuhan, di dalam penyembahanmu, jam-jam doamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, ketika Abraham dia rela kehilangan sesuatu yang penting bahkan dalam hidupnya, demi tidak terputus penyembahannya kepada Tuhan. Biarlah di malam Natal ini ada satu berita yang mungkin membingungkan bagi Maria. Tetapi perhatikan ayat yang terakhir. Apa yang membuat janji Tuhan, ya, atau firman Tuhan ini akhirnya tergenapi di dalam hidup Maria. Lukas 1 ayat 38 ini kuncinya, saudara. Satu sikap hati. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Hamba sama dengan melepaskan haknya. Hak untuk apa? Ya. Maria punya hak untuk protes. Tuhan enggak, Gabriel enggak. Nanti saya diomongin sama orang-orang. Hamil, enggak ada suaminya. Dia punya hak untuk meminta penjelasan lanjutan. Lo gimana dong? Apa kata orang ini belum pernah ada orang yang hamil begini? Bagaimana saya harus jelasin sama Yusuf suami saya? Dia punya hak untuk memakai pikirannya dan hitung-hitungan. Nanti saya akan dikucilkan, nanti saya akan. Dia punya hak. Tetapi apa yang membuat tergenapi semua janji Tuhan di dalam kehidupan Maria? Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, hamba Tuhan. Maria berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Mungkin mungkin kita belum mengerti dan sepertinya sebuah dalam tanda kutip kesialan di satu keadaan yang tidak disangka-sangka. Baik-baik saja Maria dan Yusuf ini lagi happy karena lagi tunangan, ya. Wah, bentar lagi mau merit nih. Tiba-tiba datang berita yang dalam tanda kutip seperti kesialan nih. Waduh, jadi beda lagi cerita. Kita sudah punya agenda, udah mungkin udah cetak undangan, udah ini, udah begini. Ada lagi. Tiba-tiba ada interupsi. Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi yang suka menginterupsi pikiran kita. Langkah manusia. Dia suka interupsi untuk hal yang lebih baik lagi terjadi. Dan hal ini terjadi, ya, ketika Maria bisa saja akan dikucilkan, diomongin orang, dibilang orang aneh. Orang aneh nih Maria, masa ngomong-ngomong hamil karena Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Pasti kan? Tetapi dia katakan, saya hamba Tuhan. Apa yang jadi kehendakmu, terjadilah. Singers boleh naik. Mari. Tetapi saudara, ketika bagaimana kita mau kuat supaya kita tetap percaya, kita harus hidup di dalam doa. Kita masih punya, biasanya orang kalau masuk ke tahun yang baru ada resolusi di dalam hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan doamu, dan saya juga tidak punya hak untuk menghakimi kehidupan doamu. Hanya Tuhan hakim yang adil. Tetapi kalau mungkin mulai bolong-bolong atau mungkin gak pernah doa, mari tahun 2024 jadikan itu tahun doamu, saudara. Dan lihatlah engkau akan mampu bertahan, berjalan, walk by faith, berjalan dalam iman. Rahasia orang berhasil berjalan dalam iman adalah ketika dia juga adalah seorang worshiper, seorang penyembah Tuhan, dan punya hati, aku adalah hamba Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan, terjadilah. Ketika ada satu berita yang mungkin mengagetkanmu, yang bilang, gak mungkin ini terjadi Tuhan, sulit untuk dipercaya, membingungkan Tuhan, berdoa, punya kehidupan doa, dan jalanilah petualangan yang indah bersama dengan Tuhan. Tapi seperti Abraham, dia berjalan makin jauh
dan makin jauh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan siap memberkati saudara. Amin. Mari bangkit berdiri. Katakan pujian tadi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang mustahil
percaya firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, Engkau yang mengajar lebih lagi kepada kami Tuhan, memberikan pengertian kepada kami lebih lagi, memberikan rema-rema yang baru di dalam hidup kami. Kami percaya bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena kami percaya Tuhan, karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, yang sudah lahir ke dunia. Dia bukan lagi sebagai bayi, tetapi sebagai Tuhan yang besar, yang menyertai kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, melepaskan kami Tuhan, menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Allah dalam hati kami, jatuh ke tanah hati kami yang paling baik, paling subur Tuhan, supaya firman Allah, benih ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku firman Allah yang setia Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Ini